Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Sekdis Kabupaten Bantul ya, dan Bapak Ibu sekalian, ada juga Pak Suparman, Pak Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bantul, kemudian Bu Rina, Kepala Bidang Hubungan Industrial, kemudian Pak Jarod, Kasub Bantul Hukum, Bagian Bantuan Hukum Kabupaten Bantul. Dan Bapak Ibu sekalian, anggota Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Bantul dan juga anggota LKS Tripnas Kabupaten Bantul. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, sebagiannya sebetulnya tadi yang akan menerima Bu Direktur, tapi karena Bu Direktur saat ini masih di luar karena ada pendatangan PKB, sehingga kami diperintahkan untuk menerima Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, saya sendiri adalah Pak Jubranus Manurung. Sehari-hari saya sebagai koordinator standarisasi dan fasilitasi pengupahan. Nanti saya akan didampingin oleh Pak Sesar karena masih sholat beliaunya, ya. Dan juga nanti ada dari KPHI karena itu terkait nanti mungkin ada pertanyaan terkait dengan LKS tripartit, ya. Tapi kalau untuk pengupahan, karena memang kami sehari-hari lah yang menangani pengupahan, ya, kebijakan pengupahan yang ada di negara kita ini. Baik Bapak sekalian, ini saya kembalikan ke Pak Sekdis. Silakan Pak, waktu kami serahkan ke Pak Sekdis. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang hormati Pak Jubranus Manurung, Pak, mohon maaf Pak, kami ulangi, yang kami hormati Bapak Jubranus Manurung, Sarjana Hukum, Koordinator Bidang Standarisasi Pengupahan Kemenaker, dan staf yang ada pada kesempatan kali ini hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul dan juga LKS Tripartit Kabupaten Bantul. Alhamdulillah berkesempatan kali ini kami dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul bisa diterima di Kementerian Tenaga Kerja ini. Matur suwun Pak Jubranus atas waktunya. Pertama-tama berkesempatan kali ini kami mengaturkan terima kasih kepada Kemenaker yang berkesempatan kali ini telah bersedia untuk menerima kami, tim dari DPK dan LKS Tripartit Kabupaten Bantul. Dan juga kami mohon maaf Pak Jubranus, kehadiran kami dalam rangka konsultasi ini manakala nanti menyita waktu begitu ya, di tengah kesibukan Bapak-bapak dari Kemenaker. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Tenaga Kerja yang pada tahun 2025 ini telah memfasilitasi begitu terkait dengan Permenaker 16 yang itu kemarin memang lalu menjadi pembahasan kami di DPK dan LKS Tripartit, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami saat ini di Disnaker Trans Kabupaten Bantul pada posisi melakukan pemantauan atas kepatuhan penetapan upah minimum Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta. Pak Jubranus yang kami hormati, sebelum nanti kami akan berkonsultasi begitu, izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami, teman-teman Bapak Ibu dari DPK Kabupaten Bantul maupun dari LKS Tripartit. Saya sendiri Mujahid Amrudin Bapak, saya di Disnaker Kabupaten Bantul sebagai sekretaris dinas. Lalu di samping kiri kami adalah Pak Dr. Agustri Basuki. Beliau adalah Dewan Pakar Ekonomi kami di DPK Kabupaten Bantul, berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu di samping kiri Pak Agus adalah Pak Haryo. Beliau adalah saat ini sebagai Ketua Apindo ya, Ketua Apindo Kabupaten Bantul Bapak, mewakili pengusaha yang ada di Kabupaten Bantul. Lalu di samping kiri lagi adalah Pak Bahari,
Pak Bahari ini adalah mediator senior kami, ahli media mediator ada di Dinas Naker Kabupaten Bantul. Lalu sebelah kirinya lagi adalah Pak Suparman M.Hum. Beliau adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul. Sebelah kirinya adalah Pak Jarot. Pak Jarot ini adalah salah satu Kasubag Bantuan Hukum di bagian hukum Setda Kabupaten Bantul. Lalu sebelah kirinya lagi adalah Pak Supri. Beliau adalah dari BPS ya Pak, dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Lalu sebelah kirinya lagi adalah Pak Sugeng. Beliau adalah mediator senior kami di Disnakertan Kabupaten Bantul. Lalu sebelah kirinya lagi adalah Bu Arini. Bu Arini adalah staf di bidang HI, Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bantul. Sebelah kirinya lagi adalah Pak Sukasno. Beliau adalah pegawai di Disnaker Trans Kabupaten Bantul. Lalu yang sebelah depan kami, paling ujung kanan adalah Bu Rina. Bu Rina ini adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bantul yang selama ini intens berkomunikasi dengan Kemenaker terkait dengan kunjungan kita pada kesempatan kali ini. Lalu sebelah kanannya Bu Rina adalah Pak Eko. Beliau adalah perwakilan dari Serikat Pekerja di LKS Tripartit. Pak Eko. Lalu sebelah kanannya Pak Eko adalah Pak Nova. Beliau adalah pegawai di Disnaker Trans Kabupaten Bantul. Lalu sebelah kanannya lagi adalah Pak Zuga. Pak Zuga juga pegawai di Disnaker Trans Kabupaten Bantul. Sebelah kanannya lagi adalah Bu Novi atau Mbak Novi, pegawai di Disnaker Trans Kabupaten Bantul. Lalu paling ujung adalah Mbak Hani. Mbak Hani ini juga pegawai di Disnaker Trans Kabupaten Bantul. Pak Juprianus yang kami hormati, sebagai pengantar Bapak, karena kami membawa Dewan Pakar kami, Apindo, lalu ada Serikat Pekerja, lalu ada bagian hukum, dan teman-teman mediator. Nanti mungkin akan dialog yang akan berkembang dialognya, tapi sebagai pengantar perlu kami sampaikan Bapak, bahwa setelah penetapan UMK tahun 2025 yang sudah kita lakukan pada akhir tahun 2024 kemarin sudah berlangsung dengan alhamdulillah lancar meskipun dinamika yang berkembang antara Apindo lalu Serikat Pekerja lalu ada Dewan Pakar kami cukup hangat, akan tapi finalisasi keputusannya adalah mendasarkan diri pada Permenaker 16 yang kita sepakat 6,5% itu kita jadikan acuan. Dan kami mohon doa semoga nanti pelaksanaan UMK di Kabupaten Bantul yang saat ini dalam proses monitoring kami itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika lalu keputusan MK 168 itu menjadi acuan, lalu yang menggelitik kami di DPK maupun LKS Tripartit adalah adanya ketentuan atau adanya semacam informasi begitu, kemungkinan akan adanya penggunaan kebutuhan hidup layak KHL yang kami masih referensinya masih meraba-raba ini Pak. Nah, tapi karena ini akan ditetapkan bisa jadi menjadi pertimbangan akan kita gunakan sebagai bahan diskusi untuk penetapan 2026 UMK-nya, dan kami sudah menganggarkan Bapak untuk survei KHL-nya yang akan kita mulai di Januari sampai nanti Oktober itu, sehingga kami lalu mencari referensi apakah kebutuhan hidup layak yang lalu akan ditentukan bisa jadi akan ditentukan oleh pemerintah pusat itu konsepnya seperti apa? Apakah akan menggunakan referensi dari ketentuan yang lama tahun 2015 itu, ataukah ada ketentuan baru, atau bagaimana konsep ini yang lalu kami tunggu
oleh teman-teman DPK maupun LKS tripartit untuk segera Disnaker Kabupaten Bantul bisa memfasilitasi perolehan data kebutuhan hidup layaknya. Jadi mekanismenya kami masih tunggu apakah akan menggunakan mekanisme yang selama ini kita pahami referensi kebutuhan hidup layak yang digunakan pada tahun 2025 atau ada konsep baru yang kalau nanti identifikasi atas kebutuhan hidup layak ini menjadi informasi yang sudah agak bisa terang begitu, Dewan Pakar kami ada Pak Agus dan yang lain, ada Pak Bagus dan Bu Tutut yang dari universitas yang ada di Kabupaten Bantul, itu bisa jadi akan menjadi referensi untuk menindaklanjuti bagaimana lalu instrumen nantinya akan kami gunakan untuk melaksanakan survei atas kebutuhan hidup layak itu. Dan tentunya bagi teman-teman Pak Haryo, Apindo maupun teman-teman Pak Eko dari Serikat Pekerja ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita tunggu. Nah, kami sebagai dinas kan pada posisi memfasilitasi itu, dan prinsip di tahun 2025 ini Pak Juprianus kami sudah menganggarkan untuk survei itu, meskipun konsepnya masih kami tunggu arahan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan ini. Itu inti pokoknya Pak Juprianus, kami dari DPK berkonsultasi ke Kemenaker, salah satunya mencari referensi terkait dengan rencana penetapan UMK 2026 yang mau tidak mau harus sudah mulai kita pikirkan sejak awal tahun ini. Itu intinya Pak Juprianus, mohon terkait dengan apa yang kami sampaikan nanti bisa ditanggapi, dan mohon juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman kami dari DPK baik akademisi maupun Apindo, dari Serikat Pekerja maupun dari mediator kami nanti bisa ditanggapi. Matur suwun Pak, waktu kami kembalikan. Baik, makasih. Selamat datang Pak Niko, ini dari KPHI. Nanti kalau ada LKS, pertanyaan LKS ya, LKS tripartit. Baik, makasih Pak Sekdis. Yang pertama tentu Pak Sekdis, Permen 16 2024 itu kan hanya penetapan upah minimum tahun 2025. Artinya tidak berlaku lagi nanti untuk penetapan tahun 2026. Ya, masa berlakunya. Nah, yang kedua tentu Bapak Ibu sekalian begini, prinsipnya siapapun kita atau baik Kemenaker baik semua warga negara itu harus patuh pada putusan MK kan gitu. Ya, jadi kami pun nanti akan mengatur regulasi terbaru terkait dengan penetapan upah minimum pasti mengacu kepada putusan MK 168. Nah, terkait dengan KHL tadi, ini yang menarik yang harus kita diskusikan. Pikir coba dibuka putusan MK, ya. Putusan MK yang KHL ya. Biar kita lihat sama-sama. Jadi intinya Bapak sekalian begini. Putusan MK terkait dengan KHL itu tidak ada redaksinya yang mengatakan berkaitan dengan upah minimum. Ya, nggak ada. Jadi KLH itu tidak untuk menetapkan upah minimum. Coba buka fix yang itu, yang fix yang buka ya, nggak yang dampak amar putusan MK tuh. Nah ini kalau kita baca Bapak sekalian ya, ini yang dari MK ya, yang dijelaskan atau diputus MK itu. Jadi MK itu udah fix masalah variabel. Dia tidak mau otak-atik inflasi, dia tidak mau otak-atik namanya pertumbuhan ekonomi, dia tidak mau otak-atik namanya alfa atau indeks. Ya. Tapi diperjelas dia adalah indeks tertentu, karena indeks tertentu ini di Undang-Undang 6 2003 tidak dijelaskan dalam penjelasan. Sehingga dia melihat ke PP78 kan gitu. Nah, kalau kita lihat putusan MK, indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terus naik fix. Naik, Fikri. Nggak bisa naik ya? Yang mewakili indeks tertentu, coba tadi
Nah, jadi ini ya, indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, ya, provinsi, kabupaten kota, dengan memperhatikan kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja buruh serta, ya, serta kebutuhan hidup layak pekerja buruh. Nggak ada dikaitkan dengan upah minimum. Artinya yang diperjelas putusan MK, KHL ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan di indeks tertentu. Nah, selama ini kita, ya, selama ini Bapak Ibu sekalian, dalam penetapan upah minimum terkait dengan indeks tertentu kan harus memperhatikan namanya apa Bapak Ibu sekalian? Memperhatikan namanya median upah, memperhatikan tingkat pengangguran terbuka. Karena amanatnya mengatakan bahwa penetapan upah minimum itu harus memperhatikan kondisi ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian digambarkan dengan apa? Median upah. Kondisi ketenagakerjaan digambarkan dengan apa? Tingkat pengangguran terbuka. Lantas dengan putusan MK ini berarti bertambah yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah KHL. Jadi supaya clear gitu loh, supaya ini nggak diterjemahkan lain gitu loh. Tidak ada kaitannya KHL itu untuk menetapkan upah minimum, nggak ada. Siapa yang menjelaskan adalah indeks tertentu. Artinya KHL itu mempengaruhi indeks tertentu. Itu Pak. Ya. Nah, jadi pertanyaannya kemudian, kalau tadi apakah KHL ini diperoleh dari hasil survei? Jadi gini Bapak sekalian, dengan adanya putusan MK ini menyangkut KHL, jangan persepsi kita samakan ke KHL zaman dulu. Ini kan langsung otomatis kan, seolah-olah kita mengacu kepada KHL zaman dulu loh, yang dilakukan survei gitu loh. Padahal kita tahu sendiri banyak kelemahannya zaman dulu survei. Ya, karena survei itu dilakukan sendiri kan, sebetulnya kan survei itu harus subjektif, dilakukan oleh independen gitu loh. Tidak berkaitan dengan yang mau lakukan survei kan gitu. Ya, nah, tapi untuk nilai KHL ini memang ini nanti Pak Sekdis yang perlu kami atur di dalam peraturan baru kami nanti apa, ya, seperti apa. Tentu kita harus mendapatkan ini dari lembaga yang independen dan yang berwenang, yang oleh negara diberikan kewenangan kan gitu. Siapa mereka? Ya BPS. Ya, supaya clear kan? Ya, supaya clear. Tapi intinya tadi seperti saya katakan tadi, meskipun sebetulnya nanti aturan seperti apa yang kita buat Pak Sekdis, karena memang salah satu amar putusan MK juga, walaupun tidak diputus dalam amar putusan, tapi di pertimbangannya muncul, kan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini kan diperintahkan keluar dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya, dan dibuat dalam aturan tersendiri atau omnibus tersendiri. Ya, kita dikasih waktu 2 tahun nanti untuk menyiapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara umum, ya, dan di situ nanti sudah ada terkait dengan penetapan upah minimum, ya, nanti kami akan formulasikan seperti apa. Tapi intinya putusan MK itu tidak pernah mengotak-atik namanya inflasi, variabel inflasi pertumbuhan ekonomi, hanya alfa ya, indeks tertentu yang diputus. Yang kedua memang ada aturan baru terkait dengan upah sektor, kan itu aja kalau ya. Kalau terkait dengan pengupahan. Yang ketiga memang ada memperkuat fungsi Dewan Pengupahan, kan itu kan putusan MK. Ya. Jadi memang untuk sementara itu Pak Sekdis tadi, karena pertanyaannya terkait dengan KHL tadi. Tapi untuk diskusi lebih lanjut kami persilakan Pak Sekdis. Silakan Pak. Terkait dengan respon putusan MK yang disampaikan oleh Pak Jupri, ada yang mau didiskusikan? Pak Parman? Pak Agus sementara nanti dulu. Pak Arya atau Pak Parman? Monggo Pak Parman. Pak Kabag Hukum. Terima kasih Pak. Jadi saya melihat membandingkan dengan, mohon izin Pak Pimpinan ya, jadi dari apa yang
sampaikan Bapak tadi, berarti di tahun-tahun ini kemungkinan berarti kan akan ada regulasi terkait dengan, karena bunyinya di situ kan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Berarti kan makna yang kemudian dicetak tebal itu kan tidak boleh kan begitu ya? Tidak boleh. Berarti kemungkinan ke depan hari ini akan muncul regulasi baru pemaknaan terhadap indeks tertentu itu. Ini pertanyaan kami, berarti berarti Kemenaker kemudian dari pemerintah pusat nanti akan mengeluarkan regulasi terkait dengan pemaknaan indeks tertentu itu. Karena pemahaman kami kan selama ini ada yang mengatakan berarti besok harus ada KHL lagi kan, sedangkan maknanya itu kalau kita lihat kan justru nanti indeks tertentu itu harus mengakomodir keseluruhan yang mengakomodir hal yang sekarang tidak tebal itu tidak dimaknai seperti itu gitu Mas. Kira-kira katakan seperti itu Pak Manurung. Kembali kami katakan gini, putusan MK ini kan menjadi acuan kita nanti untuk bentuk regulasi kan gitu, ya. Nah, karena sekarang kan yang berkeliaran di luar itu seolah KHL itu tersendiri kan, iya kan? KHL itu jadi dianggap mandiri yang harus perlu disurvei dan punya nilai tersendiri kan gitu nih kalau yang berkembangan. Tapi kembali kalau kita lihat putusan MK tidak perintahkan seperti itu, ya kan? Kalau indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kota dengan memperhatikan kepentingan pengusaha. Kepentingan pengusaha apa? Median upah sudah ada sebenarnya PP78. Kepentingan tenaga kerja apa? Tingkat pengangguran terbuka karena mereka harus diberikan kesempatan kerja yang lebih luas kan gitu nih. Baru sertanya KHL. Itu satu rangkaian. Itu sudah diputus satu rangkaian gitu loh. Nah artinya tadi kalau ini kita terjemahkan Bapak Ibu sekalian terhadap undang-undang yang pernah ada, ini nanti hanya memperluas range yang kita atur selama 0,10 sampai 30. Dengan adanya KHL berarti terbuka kemungkinan dia di atas 0,30 indeks, karena ada KHL yang mempengaruhi tadi. Karena tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian. Lensol kalau putusan MK mengatakan penetapan upah minimum harus berdasarkan KHL. Kenapa dulu orang mensurvei KHL di zaman Undang-Undang 13? Karena undang-undangnya bunyi seperti itu. Ya kan? Upah minimum ditetapkan berdasarkan KHL. Itu bunyi Undang-Undang 13. Tapi bunyi Undang-Undang Cipta Kerja berbeda dan diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita baca pun amar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dia sudah jelas, dia mengakui penetapan upah itu pakai variabel. Kalau kita baca pertimbangan sebelum dia ke amar putusan gitu loh. Ini yang bagi kami sekarang dilema Pak Sidis. Kalau dimaknai KHL ini, apalagi kawan-kawan pekerja buruh, seolah-olah harus lakukan survei kayak dulu, ya kan? Padahal tidak gitu loh. Di satu rangkaian. Ya, gitu Pak Kabak ya. Ya, jadi memang kita sama-sama melihat putusan MK seperti apa, dan kami ini terima kasih nih karena datang berdiskusi dengan kita supaya pemaknaan KHL ini jangan sampai keluar dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kita takutkan itu kan dia keluar gitu loh. Di satu sisi kita sudah senang ada putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini, di satu sisi dimaknai keluar gitu loh. Persepsinya berbeda gitu. Ya, jadi itu Pak Sidis. Ya. Terima kasih. Agak menyimpang sedikit dari apa yang disampaikan tadi, bahwa tadi Bapak menyebutkan ada 3 hal yang berhubungan dengan KHL, dan kemudian yang terakhir tadi adalah ketika kedua adalah upah sektoral, kemudian yang ketiga adalah penguatan dari Dewan Pengupahan. Bapak yang terhormat, kami dari Apindo, khususnya di Apindo Bantul,
memohon kepada Bapak gambaran sebenarnya penguatan dari Dewan Pengupahan itu apa, gitu. Karena apa? Karena kalau menurut kami penguatan Dewan Pengupahan di dalam menentukan upah minimum, baik itu di daerah dalam hal ini kabupaten kota atau di provinsi, itu adalah penguatan peran dari pengusaha dan juga peran dari serikat pekerja, yang kemudian juga ada pihak lain yang ada di tengah, yaitu dinas, di dalam penentuan upah minimum. Kami mohon maaf bahwa kami perlu menyebutkan bahwa peran-peran yang ada seperti itu ada pada masanya ketika di dalam menentukan upah minimum itu antara pihak pengusaha dan juga pihak pekerja dalam serikat pekerja dalam lingkup Dewan Pengupahan itu bisa menentukan, bisa memberikan arahan, kemudian diberi kesempatan juga untuk bersidang dan berdiskusi untuk menentukan upah minimum. Tetapi di dalam perkembangannya hal ini tidak semakin ada atau tidak dimunculkan. Kalau kemudian kami menyontohi angka alfa yang kemudian itu menjadi bahan rundingan antara 0 sampai 30, itu sebenarnya di dalam Dewan Pengupahan, baik itu daerah maupun di provinsi, itu menjadi suatu tempat atau suatu wahana bagi kami untuk bisa berunding bersama-sama. Tapi kalau kemudian itu tidak ada misalnya, lah kemudian kami anggap unsur dari Apindo, unsur pengusaha dan dari serikat pekerja itu tidak diberikan tempat. Apalagi yang lalu kemudian Bapak Presiden menentukan upah minimum itu ada 6,5%. Itu sama sekali bagi kami hal yang kami anggap kurang wajar. Sehingga di dalam keputusan kami antara serikat pekerja dan Apindo, khususnya Apindo, itu kami membuat catatan ketika memutuskan itu, yaitu kemudian catatan itu adalah dissenting opinion bagi kami, yang kemudian juga kami pakai sebagai suatu dasar bagaimana sebetulnya kami menentukan upah minimum. Ya, walaupun dalam hal ini kami sudah bersama-sama setuju dengan angka 6,5%. Nah, inilah Bapak yang perlu kami sampaikan. Karena apa? Karena di daerah, khususnya mungkin di Bantul atau yang lain, ketika kami mengadakan Zoom meeting dengan Dewan Pengupahan seluruh Indonesia dengan Apindo di DPN, khususnya Dewan Pengupahan Pusat, itu kemudian hal-hal semikian ini masih terjadi. Dan kemudian menjadi keluhan bagi kami untuk kemudian perlu kami sampaikan pada kesempatan yang ini, mohon kami diberikan pencerahan penguatan apa yang kemudian itu nantinya merupakan suatu penguatan dari peran daripada baik itu Apindo selaku unsur yang mewakili pengusaha dan kemudian juga peran dari serikat pekerja. Demikian Bapak yang kami sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, makasih Pak dari asosiasi dari organisasi pengusaha. Makasih banyak nih atas masukan atau pertanyaannya. Tapi kan gini Pak, penguatan di situ sebetulnya kan hanya mempertegaskan kalau kita kembali ke undang-undang ya. Sebenarnya di undang-undang itu tugas Dewan Pengupahan itu bukan hanya rekomendasi upah minimum, tapi sayangnya seolah-olah yang selalu kelihatan itu adalah upah minimum kan, rekomendasi upah minimum. Kalau kita kembali ke PP 51, kemudian ke PP 36 atau ke peraturan-peraturan sebelumnya, tugas Dewan Pengupahan itu bukan hanya rekomendasi upah minimum, tetapi juga namanya ya, menyiapkan ya, bahan masukan untuk perumusan
kebijakan pengupahan atau sistem pengupahan nasional. Ya, yang kedua sekarang dengan adanya PP 51, tugas Dewan Pengupahan itu ada juga dalam rangka memonitoring pelaksanaan upah minimum dan juga pelaksanaan struktur dan skala upah. Itu sekarang itu tugas Dewan Pengupahan yang diatur di PP 51. Kemudian memang ada tadi adalah untuk rekomendasi penetapan upah minimum. Itu salah satu Bapak Ibu sekalian tugas Dewan Pengupahan. Tapi Dewan Pengupahan itu sebenarnya ada yang tadi itu yang saya sebutkan itu. Tapi memang yang selama ini praktis yang terjadi itu adalah hanya untuk upah minimum. Selalu kita diributnya upah minimum kan gitu. Ya. Nah makanya sebetulnya kan tugas Dewan Pengupahan itu kalau kita lihat sebetulnya lebih rinci sebetulnya. Dewan Pengupahan itu juga sebetulnya Bapak sekalian harus aktif melakukan kajian di daerahnya masing-masing. Bagaimana sebetulnya implementasi pengupahan yang ideal kan gitu. Nanti sebagai bahan masukan untuk sistem pengupahan nasional. Tapi memang ya sangat dilematis juga memang kadang-kadang APBD-nya kan nggak ada praksi, susah kan untuk menyiapkan itu kan gitu. Sangat terbatas APBD-nya. Tapi sebetulnya kan kalau kita lihat tugas dan pengupahan itu ya dia harus melakukan kajian-kajian juga gitu loh. Ya. Bagaimana sebetulnya ya kan pelaksanaan pengupahan di daerahnya masing-masing tadi gitu loh. Itu nanti disampaikan kepada gubernur sebagai masukan dan juga nanti disampaikan kepada kita gitu. Tapi memang dilemanya memang kami juga berusaha dengan Kemendagri supaya memang Dewan Pengupahan itu bagian dari salah satu yang diperhatikan lah. Ini honor Dewan pun kadang-kadang chairnya susah dan kadang-kadang Pak Sesi ini Bantul masih lumayan ini honor dewannya nggak temuan. Tapanuli Selatan itu honor dewan temuan Pak, temuan BPK. Nah ini sekarang jadi ini kami juga untuk Depdagri bagaimana mensiasati itu jangan sampai kawan-kawan di sana itu di Tapanuli Selatan itu menjadi dipanggil-panggil BPK gitu loh. Gara-gara honor dewan, padahal kan sudah jelas kan. Itu maksud saya Pak Kadis. Jadi Pak Sekdis. Jadi memang sepanjang Depdagri juga tidak memperhatikan seperti yang pernah kami sudah kasih masukan untuk memperkuat tadi Dewan Pengupahan ini, melakukan kajian-kajian juga ya. Karena bagaimana sekalipun sebetulnya kan gini Pak. Hanya Dewan Pengupahan yang tahu, Dewan Pengupahan daerah yang tahu bagaimana dinamika pengupahan di suatu daerah. Kita nggak bakal tahu itu. Itu makanya kemudian kenapa alfa tadi yang 0,10, 0,30 itu perlu dipertimbangkan dengan kondisi ketenagakerjaan daerah dan kondisi perekonomian daerahnya tadi. Ya hanya Dewan Pengupahan yang tahu lah. Kita nggak tahu itu. Kenapa umpamanya kan begini? Kenapa umpamanya sampai pilihannya 0,10? Kenapa 0,20? Misalkan dilihat, oh TPT-nya ini masih tingkat pengeluaran terbuka masih besar nih. Jadi kan kabupaten kan langsung bandingkan dengan provinsi. Kalau ternyata kabupaten masih lebih tingkat pengeluaran lebih tinggi dari provinsi, berarti kan tidak boleh menaikkan 0, sampai 0,20 kan bahaya, kesempatan kerja kan tertutup. Itu kita kirakan gitu. Dia kan tertutup. Padahal kita masih menginginkan sebetulnya pekerja itu bagian dari perusahaan untuk nanti berfungsi untuk apa? Untuk pertumbuhan ekonomi juga. Kalau semakin banyak orang bekerja kan ada kaitannya ekonomi daerah. Karena mereka punya daya beli, kan gitu kira-kira. Kemudian juga median upahnya seperti itu juga. Kalau udah tinggi median upahnya misalkan dibanding dengan provinsi, apa dampaknya kalau pilihan 0,30 kan bisa kita analisa gitu, kita bisa kalkulasi. Ya itulah tugas Dewan tadi. Itu didapatkan dari mana Bapak sekalian? Itulah dari kajian Pak Daryapindo, dari kajian-kajian Dewan Pengupahan tadi. Karena di Dewan Pengupahan itu kan ada unsur pakar yang paham itu kan gitu. Tapi sayangnya memang keterbatasan kita, makanya sebetulnya putusan MK ini memang satu yang sangat luar biasa bagus untuk menguatkan Dewan Pengupahan. Tapi dikuatkan bukan hanya pelaksanaan tugas fungsinya, tapi harus juga didukung dengan fasilitas yang lain, ke anggaran, melakukan kajian gitu.
Syukur-syukur kalau Bantul bisa menyediakan Pak di kabupatennya nanti untuk anggaran-anggaran seperti itu untuk Dewan Pengupahan melakukan kajian-kajian gitu loh Pak. Supaya dari unsur-unsur pakar itu bisa, jadi kan kenapa sebetulnya unsur pakar itu ada di Dewan Pengupahan? Karena unsur pakar itulah sebetulnya yang independen, yang netral gitu loh. Jadi pasti dilihat secara objektif. Kan gitu Pak. Jadi memang itu yang kita inginkan Pak dari Pak Pinur tadi. Menguatkan itu tadi, menguatkan fungsi tugasnya dan juga menguatkan mereka itu di dalam melakukan namanya apa? Kajian-kajian gitu loh. Supaya ada referensi, supaya ada literatur atau acuan-acuan ya untuk bisa dipakai oleh gubernur gitu loh. Ya. Jadi itu Pak ya. Jadi menguatkan itu tadi Pak itu Pak ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Kami mewakili dari unsur pakar Pak ya. Jadi kemarin pada waktu kita mendengar bahwa Pak Presiden Prabowo itu kemudian menaikkan UMK minimal 6,5%, maka kami Dewan Pakar ya yang ada di provinsi maupun kabupaten kota itu harus mencari dari mana angka 6,5%, karena artinya kan itu UMK 2024 ditambah dengan pertumbuhan UMK yang tergantung daripada inflasi, pertumbuhan dan alpa. Nah setelah kita cari alpa, loh alpanya kok di luar dari 0,3. Tadi kita bilang tadi 0,1, 0,3. Maka kemudian kita dengan teman-teman yang provinsi itu kemudian mengkaji. Nah mengkaji salah satunya adalah dari kita lihat industrinya. Kalau industri padat karya itu kemungkinan itu adalah 0,1 sampai 0,5. Tapi kalau dia padat modal ada 0,2 sampai 0,8 ya. Kemudian kita kembangkan lagi dengan pakar-pakar teman ya. Alhamdulillah pakar-pakar teman saya pada waktu kuliah di Gajah Mada itu, sehingga satu visi satu misi. Nah kita kaji dan menggunakan tadi ada LQ, Shifter, ketemu semua dan pertimbangan kontribusi pertumbuhan. Maka ketemu angka 6,5% tadi naik. Nah ini belum selesai, kemudian muncul lagi perdebatan untuk menaikkan yang namanya upah minimum sektoral. Dari 17 sektoral ini, nah kemudian kita kaji lagi. Oh, kemudian kita cari mana sektor yang memiliki karakteristik prospektif tadi. Maka kita buatkan tadi yang kemudian posisinya. Oh, ini pertumbuhannya tinggi, ini kontribusinya tinggi, maka ada 4 kuadran tadi. Kita pakai Pak. Alhamdulillah ya, kemudian karena memang cocok itu kalau Dewan Pakar itu adalah mereka yang backgroundnya adalah ekonomi bangunan. Nah kadang-kadang mereka menggunakan akuntansi manajemen sehingga begitu seperti ini dia nggak paham. Nah itu alhamdulillah teman-teman saya yang ada di provinsi itu hampir rata-rata backgroundnya adalah ekonomi bangunan sehingga bisa memahami ya. Ya itu Pak ya. Nah kemungkinan nanti kami dari pakar-pakar tadi minimal ya ini ya, jadi karena ke depan nanti pasti akan ada yang namanya sudah mulai pembahasan yang sektoral. Yang kemarin jadi ribut yang sektoral Pak. Jadi apakah sektor ini, nah, kemarin diputuskan dari 17 sektor, maka Kabupaten Bantul mengakui 4 sektor yang naiknya itu di atas 6,5%. Ini gambaran ceritanya. Nah sekarang yang kami jadi pertanyaan adalah kemungkinan Pak ya, untuk yang ke depan ini apakah alfa itu diserahkan ke daerah atau kemungkinan juga nanti ada batasan-batasan yang akan diberikan oleh, karena nanti berdebat Pak, nanti kalau ada yang minta, mereka minta alfanya itu adalah tidak hanya 0,2 atau 5, tapi mintanya adalah 0, di atas itu Pak. Jadi misalkan tadi adalah mereka minta kemudian naiknya itu tidak wajar, itu yang kemudian kami dari pakar penengah, maka kemudian ada rambu-rambu yang dilakukan oleh Menteri Kepnaker ini. Ya mungkin tadi itu adalah harapan saya, sehingga saya sebagai Dewan Pakar itu bisa menengahi. Tapi kalau nanti dilepas semua tergantung dari daerah, itu nanti khawatir tuntutan dari pekerja itu tinggi, sedangkan kemudian dari pekerja itu dari majikan atau ini ya perusahaan tidak bersedia. Nah mungkin saya mohon tanggapan untuk ke depan itu apakah masih ada rambu-rambunya itu loh ya untuk alfa itu. Ya, baik, makasih Pak. Jadi sebetulnya kan gini Pak dari unsur akademisi ya. Kan kalau kita lihat sebetulnya putusan MK kan sudah jelas, artinya formula itu kan nggak ada otak-atik, kan nggak ada kata-kata bahwa itu dibatalkan atau bertentangan dengan Undang-Undang 45 kan nggak ada. Nah,
Nah di sisi lain sebetulnya Pak Menteri kita ini kan akademisi juga, ya, akademisi yang memang bagi beliau itu penetapan upah itu harus rasional, karena harus rasional Pak, nggak boleh ujuk-ujuk dan segala macam kan gitu. Nah yang ketiga kan begini Pak, dari pengalaman kita kan seperti begini, dari pengalaman kita itu sebetulnya memang penetapan upah minimum itu memang harus bisa diprediksi. Kalau harus bisa diprediksi, karena negara-negara lain pun upah minimum itu pasti bisa diprediksi, nggak mungkin nggak bisa prediksi, nggak ada ujuk-ujuk gitu. Ya, kalau untuk bisa dapat diprediksi, tentu kita harus tetap pakai formula matematisnya kan gitu Pak. Ya kalau enggak ya kembali penetapan upah minimum itu siapa lebih kuat, kan gitu kan? Siapa lebih kuat, siapa lebih didengar oleh gubernur, itu yang ditetapkan kan gitu. Kita sebenarnya nggak menginginkan seperti itu. Dari sejarah-sejarah upah minimum yang sudah kita punya punya pengalaman lah sebetulnya, ya apa yang terjadi upah minimum ketika dia di KFM, ketika KHM, ketika dia KHL, ya jauh lebih soft sebetulnya dengan adanya formula tadi kan gitu Pak. Karena sudah banyak juga sebetulnya dengan formula itu sudah relatif, ya di daerah-daerah itu kan relatif aman sebetulnya, lebih terjamin penetapan upahnya dan lebih tepat waktu kan gitu nih, dan tidak ada namanya unsur politisnya kan gitu. Yang kita hindari kan begini Pak, jangan sampai upah minimum itu dia bercampur baur dengan politis. Jalan satu-satunya untuk mengantisipasi itu adalah dengan formula kan gitu, siapapun nggak boleh mengintervensi. Ini rumusnya udah gitu loh, mau gubernur mau siapapun nggak bisa lagi. Ya, jadi ke depan memang masih kita usahakan bahwa untuk penetapan upah minimum tahun 2026 itu tetap dengan formula yang sudah pernah kita atur, betul Pak. Karena tahun ini kan mungkin karena Pak Presiden baru dilantik sehingga nggak mau dia ribut kan gitu Pak. Ya, tapi ke depannya kan kita harapkan ya semua pihak jadi ya bisa melihat bahwa upah minimum itu sebetulnya sesuatu memang harus ditata sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kegaduhan kan gitu kira-kira Pak. Ya, jadi memang itu akan kita coba nanti bagaimana itu kita tuangkan lagi di peraturan undang-undangan kita, gitu Pak ya. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak tadi. Mungkin bagi kami pengertiannya aja ya. Jadi pengertian penguatan itu kemudian apakah seperti apa yang disebutkan Bapak tadi, saya kira saya sangat setuju. Dan beberapa waktu yang lalu kami juga sudah berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Dinas agar Dewan Pengupahan Bantul nantinya membuat suatu kajian tahun ini, kajian yang kemudian nanti akan disampaikan sebagai bahan untuk Pak Bupati dan lain sebagainya sampai ke atas di kementerian. Kemudian yang kedua yang masih menjadi suatu angan-angan atau tanda tanya bagi kami mengenai upah sektoral. Jadi kalau kami bisa menganalisa dari situasi teman-teman kami Apindo ya, khususnya yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya, atau mungkin juga di luar, itu fenomena dari upah sektoral ternyata juga banyak menimbulkan hal-hal yang kurang konstruktif ya saudara kami. Karena ada juga pada suatu daerah yang kemudian mereka tidak mau menetapkan upah sektoral. Ada itu Pak. Kemudian di Jogja saja itu antara daerah kami dan Sleman itu sektor mana itu pun berbeda. Nah, inilah. Dan juga daerah lain. Jadi maksud kami bahwa pembahasan upah sektoral yang kemudian di dalam ketentuan MK itu tidak jelas disebutkan harus bagaimana. Ini seharusnya nantinya kalau memang masih ada upah sektoral, untuk selanjutnya apakah dari kementerian ataupun juga nanti yang berwenang di situ dari pengupahan ya, itu bisa membuat suatu
suatu katakanlah suatu arahan apa sebenarnya upah sektoral, kemudian yang kira-kira itu bisa juga digunakan oleh semua daerah. Walaupun memang di dalam kami menyadari bahwa di dalam ketentuan upah sektoral itu adalah diserahkan gubernur itu bisa menetapkan upah minimum. Tapi kemudian kalau itu di downgrade ke bawah di dalam Dewan Pengupahan kabupaten kota ataupun juga di provinsi, itu menjadi suatu hal yang krusial, menjadi suatu perdebatan yang akhirnya nanti juga kalau itu tidak pas bisa membuat sesuatu yang kurang pas juga. Ini kami mohonkan demikian. Apakah itu bisa dalam arti upah sektoral yang tadinya akan berlaku untuk tahun depan itu kemudian ada rambu-rambu, ada juga pengarahnya, ada juga ketentuannya dan sebagainya, sehingga di daerah ini nanti gampang untuk bisa memperdebatkan dan kemudian tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan lain sebagainya. Katakanlah begini misalnya, kalau di dalam ketentuan pemberian atau klasifikasi dari upah sektoral, kalau Apindo tetap tidak setuju kalau kemudian itu di padat karya, pada perusahaan-perusahaan yang padat karyawan, itu kemudian kalau itu upah sektoral dinaikkan itu akan merugikan perusahaan. Tetapi di lain pihak dari serikat pekerja itu mestinya juga menuntut itu harus dimasukkan. Ya, kriteria semacam ini nantinya bagaimana supaya kita lebih memudahkan untuk menentukan mana yang akan dipilih di dalam upah sektoral itu. Demikian Bapak yang kami sampaikan sebagai tambahan. Baik, makasih Pak. Makasih juga pertanyaan ini. Nah, agak menarik ya sebetulnya. Dan sebetulnya kami dari pagi juga tadi sudah berdiskusi dengan DPD terkait juga dengan upah minimum dan upah sektoral ini. Ya. Nah, sayangnya memang begini Pak, kelemahan kita adalah ketika diimplementasinya. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau konsisten ya ke keputusan MK, kalau kita jadikan putusan MK ini sebagai acuan kita di dalam penetapan upah minimum, ya sebenarnya kan tidak seperti yang sekarang ini terjadi kan gitu. Misalkan kan begini, terkait dengan sektoral tadi Pak ya, sebenarnya dalam putusan MK itu yang wajib itu kan hanya provinsi, itu yang wajib. Kabupaten kota itu baru dikatakan dapat. Tapi yang terjadi sekarang apa yang terjadi? Kawan-kawan serikat pekerja juga menuntut ya supaya UMSK itu ditetapkan. Terakhir ini Pak, nilai UMSK itu sudah ada 1.700 kita bayangkan. 1.700 ya. 1.700 nilai UMK. Terbanyak di dunia nih. Layernya Pak. Ya. Nah, untuk ke depan bagaimana? Memang sebetulnya kan gini, kalau kita juga mau jadikan putusan MK ini sudah acuan kita, kan sudah jelas sebetulnya. MK itu kan kasih clue-nya untuk UMS itu adalah karakteristik risiko kerja. Ya kan? Kemudian spesifikasinya kan gitu. Ya, spesifikasi pekerjanya kan gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau resiko kerja itu kan sebetulnya kan nggak perlu kita perhatikan lagi. Orang resiko kerja di perusahaan itu sudah ditanggung pengusaha kok semua melalui iuran jaminan sosialnya. Semakin berat iurannya semakin tinggi. Emang iuran itu dibandingkan kepada pekerja kan enggak, ditanggung pengusaha itu. Paling tinggi 1,74. Terus karakteristiknya kita lihat. Nah, kemudian spesifikasi pekerjaan kita lihat. Ya. Kalau umpamanya perusahaan itu memang ditopang pekerjanya memang yang punya kompetensi ya, kompetensi yang mumpuni ya, harusnya kan itu yang punya sektoral. Tapi sekarang kita lihat pertanian punya sektoral. Pertanyaan kemudian, apakah pertanian itu memang didominasi pekerja-pekerja yang memang punya kompetensi? Ya enggak juga, ya enggak sekolahnya juga banyak pertanian. Kalau mau kita pakai putusan MK ini sebagai acuan kita bersama gitu loh. Ya, kalau pakai resiko kerja, misalkan, ya,
dan karakteristiknya misalkan. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya kan hanya perusahaan-perusahaan sektor tertentu yang bisa kan pertambangan gitu loh. Karena memang di sana harus ditopang oleh pekerja-pekerja yang punya spesifikasi yang memadai. Tapi kan yang terjadi kan nggak juga. Seperti tadi padat karya misalkan. Padat karya itu apakah didominasi pekerja-pekerja yang punya spesifikasi yang tinggi? Enggak juga gitu loh. Yang nggak sekolah juga banyak di padat karya. Nggak perlu dia harus SDM unggul, enggak. Gitu kan. Kalau kita jadikan tadi, ya kalau kita jadikan putusan MK acuan kita bersama gitu loh. Kita harus konsisten kan gitu. Nah yang kedua Pak, memang kita juga akan mengatur ini karena kan begini, ini yang memang sering menjadi dilema bagi kita. Apa yang diputuskan MK ini selalu disamakan seperti yang dulu. Padahal beda. Sektor yang diputus MK ini pun beda dengan yang dulu yang pernah ada gitu loh. Beda dia. Kalau zaman dulu sektoral itu kan nggak wajib Pak. Itu diserahkan kepada Dewan Pengupahan untuk melakukan penelitian, pengkajian apakah benar sektor apa tidak nih. Kalau sebelum keluar rekomendasi dari Dewan Pengupahan mengatakan sektor, tidak ada pemilu sektoral. Itu zaman dulu Pak. Jadi kalau Dewan Pengupahan itu tidak mengeluarkan rekomendasi sektor, tidak ada nilai UMS. Ya. Meskipun dikatakan dulu itu tidak wajib, sekarang kan menjadi wajib. Nah, kemudian kalau kita baca putusan MK ini, provinsi menjadi wajib, tentu kan gubernur juga tidak serta-merta menetapkan UMP tanpa dia, ya kan, tanpa dia mengetahui mana sektor apa tidak. Ya, tentu dia akan memberdayakan instrumen yang ada infrastruktur yang ada di sana. Apa infrastrukturnya kalau gubernur? Ada Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Ya kan? Nah, sehingga nanti kita akan atur, Pak. Ya. Kedepannya itu memang suka tidak suka penentuan sektor itu harus diawali dari penelitian dan pengkajian dari Dewan Pengupahan. Siapa yang meneliti? Yang meneliti adalah unsur akademisinya gitu loh, karena itu yang objektif. Jadi nggak dipengaruhi siapa-siapa gitu loh. Kalau sudah dilakukan penelitian, oh ini benar sektor, baru namanya dibahas, dirundingkanlah besaran sektor, berapa nilainya. Tapi ditentukan dulu menjadi sektor. Kalau sekarang kan ujuk-ujuk nggak ada tentukan sektor, udah ada nilai sektor kan gitu Pak. Kebolak-balik kan gitu. Ya, jadi kita inginkan sebetulnya Dewan Pengupahan tadi itu memang berdaya Pak, mandiri dia tadi. Ya, jadi tentukan dulu sektor itu loh. Nah nanti mungkin kita akan juga sebetulnya kayak kemarin kan gini Pak, kelemahan kita kemarin, kenapa kita dalam penjabaran undang-undang ini tidak kita atur secara detail? Kan kita ketahui Pak, putusan MK ini kan tanggal 31 Oktober nih, pada saat berproses upah minimum Pak. Sehingga rentang waktu kita untuk bahas peraturan pelaksananya kan menjadi sempit. Waktu itu kan kita gini Pak, kita waktu itu konsultasi dengan pakar dari UGM, pakar hukum tata negara administrasi dari UGM dan juga dari Undip. Jadi kita waktu itu berdiskusi apakah ini bisa kita jabarkan, yang ini tadi Pak risiko kerja dan segala macam ini. Mereka bilang kalau dijabarkan nanti seolah memperluas putusan MK. Waktu kita bikin Permen 16 itu kan diskusi dulu dengan pakar hukum UGM. Kenapa itu langsung kita copy paste ke Permen 16 kita, karena memang kita udah berdiskusikan Pak Hukum Tata Negara Negara gitu loh. Takutnya kalau kita jabarkan lagi itu nanti di uji material seolah kita memperluas putusan MK. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kita berdiskusi lagi apakah umpamanya dalam penentuan sektor itu nanti harus ada kriteria yang kita tentukan kan gitu Pak. Nah, misalkan kan kemarin kita berdiskusi dengan pakar dari Jogja, akademisi Pak, waktu di Surabaya. Mereka bilang, sektoral itu harus berkesinambungan. Perusahaan yang berkesinambungan, yang memang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten kota gitu loh. Ya kalau dia nggak berkesinambungan, gimana mau sektor kan gitu. Itulah salah satu diskusi kita kemarin dengan akademisi dari Jogja dan dari beberapa. Kita udah berlakukan diskusi dengan akademisi sebetulnya, ya.
termasuk penentuan sektor kedepannya gitu loh. Ya, jadi itu Pak. Ya, jadi kita nanti akan coba, kita akan bikin mekanismenya Pak di undang-undang kita yang baru, bagaimana menetapkan UMS gitu loh Pak. Jadi kalau sekarang ini udah aneh Pak. Ya kita juga udah makin rumit juga, karena meskipun Permen 16 kita mengatakan bahwa sektor itu harus sesuai dengan KLBI, tapi faktanya sekarang ada sektor yang nggak ada dalam KLBI, banyak Pak. Nah ini yang kita coba akan kita ini Pak, kita upayakan nanti ada dalam aturan kita. Dan memang yang paling sulit kita kendalikan sekarang ini adalah ketika bagaimana menyikapi penyimpangan itu, karena memang gubernur itu kan di bawah pimpinan Kemendagri kan gitu Pak. Kita nggak bisa gitu loh. Kami setiap tahun sebenarnya melakukan evaluasi terhadap upah minimum, dan kita selalu kirimkan itu ke Presiden dan Kemendagri supaya dilakukan namanya pembinaan terhadap kepala daerah gitu Pak. Ya, jadi gitu Pak ya. Ada mau tambahan, silakan. Mungkin mohon izin Pak Jupri, Bapak Ibu sekalian, Pak Sektis, mungkin tambahan saya seperti ini aja, bahwa penetapan upah minimum itu mungkin, jadi seringkali saya paham sekali, misalnya dulu Provinsi DIY itu dianggap sebagai daerah dengan upah minimum yang terendah, padahal itu nggak salah, karena bicara upah minimum itu bukan bicara tinggi atau rendah, tetapi adalah bicara upah minimum itu dibandingkan dengan kondisi kedaerahan pada wilayah yang bersangkutan. Justru tapi analoginya just nggak pernah dibalik, bahwa Jogja adalah upah minimum yang benar, wilayah lain yang upah minimumnya tinggi itu malah yang salah. Tapi malah rasionalitasnya dibalik, bahwa Jogja adalah yang salah, yang tinggi itu adalah yang benar, kan begitu jadinya. Padahal sebetulnya upah minimum itu bukan bicara nilai rupiahnya, 3 juta, 4 juta, 2 juta itu nilai rupiahnya, tetapi rasio antara nilai upah minimum dengan namanya median upah. Kenapa seperti itu? Fikri boleh dibukain? Nah, kenapa demikian? Karena secara prinsip upah minimum itu bukan tools untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan itu toolsnya berbagai macam hal. Next, Fik, yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, mungkin ada grafik gambar di sebelah kiri itu yang di depan, bahwa di grafik itu ada kurva distribusi normal. Di kurva distribusi normal ini upah minimum tuh yang benar adanya untuk yang di lingkaran merah. Dia untuk melindungi yang low skill, unskill, sama bagian dari pengentasan kemiskinan. Bukan yang untuk melindungi yang bundar besar, karena yang bundar besar itu masuknya collective bargaining. Nah, ya sehingga ada tools yang sangat umum digunakan, ya sangat umum digunakan untuk penetapan mengukur tinggi rendahnya upah minimum itu adalah dengan cara menghitung rasio antara median upah dengan nilai upah minimum. Maka apabila suatu wilayah median upahnya upah minimumnya telah lebih tinggi dibandingkan median upah, itu akan sangat nggak rasional. Maka tadi dari akademisi benar sekali menyatakan bahwa harus ekonom makro. Karena apa? Kalau nggak makro akan sangat susah melihat seperti ini. Karena gini Pak, bagaimana kita bisa bilang bahwa nilai upah minimum itu rasional? Wong center datanya saja Pak, upah minimumnya sudah melebihi center data Pak. Artinya kan orang harus membayar di atas center data Pak. Berarti bukan melindungi yang minimum lagi. Nah oleh sebab itu maka upah minimum itu bukan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan, karena kesejahteraan itu dicapai dengan berbagai macam tools. Misalnya kesejahteraan itu ada jaminan sosial, ada dulu itu kenapa PP 36 itu ditentang habis-habisan,
Padahal sebetulnya PP 36 itu adalah nggak bisa dilihat ansih PP 36, tapi harus dilihat paket Undang-Undang Ciptaker secara keseluruhan, di mana ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini kan cukup unik ya Pak. Satu sisi jaminan kehilangan pekerjaan mau diterima, tapi yang lain tidak mau diterima. Padahal itu satu paket untuk melindungi atau menjaga ekosistem ketenagakerjaan secara makro. Hal ini penting karena apa? Tenaga kerja kita 70% sampai 80%, artinya kalau saya ngomong 70 sampai 80% masih didominasi sampai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah SMA aja. Nah, kalau kita pecah lagi, berapa sih yang pendidikan dasar sama SD sama SMP itu ternyata 60%-nya. Artinya apa? 60% ini Pak, bonus demografi kita akan didominasi oleh SDM yang memiliki pendidikan SD sama SMP. Pertanyaannya adalah lapangan pekerjaan seperti apa yang siap untuk mengabsorb SDM dengan pendidikan SD dan SMP. Tentunya padat karya, tapi padat karyanya kita musuhin. Ya kan? Padat karyanya kita musuhin Pak. Kenapa saya bilang dimusuhin? Sekarang ada bisnis yang memang by design dia memang harus kompetitif upahnya. Bukan berarti dia tidak mau bayar tinggi, tapi memang by design dia harus kompetitif. Contoh misalnya Pak, ada perusahaan yang jual barangnya marginnya kecil tapi kuantitinya banyak. Ada perusahaan yang jual marginnya besar, kuantitinya sedikit. Ya kan? Tapi perusahaan yang marginnya kecil dengan kuantitinya sedikit, dia punya visi bahwa saya menjual barang yang bisa digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Artinya visinya dia harus jual dengan barang harganya murah. Kalau harganya murah dia ngambil kuantiti, artinya dia harus menjaga efektivitas produksinya dengan sedemikian rupa. Kalau kemudian dipaksa upahnya terlalu tinggi, udah jadi nggak efektif. Artinya dia pasti akan pindah. Itulah yang terjadi di industri padat karya di Jawa Barat, pindah ke Jawa Tengah. Alhamdulillah masih ada yang pindah ke Jawa Tengah, mayoritas. Tapi sisanya kemana? Ke Vietnam, Kambodia, Filipina. Bahkan akhir ini kita lihat di saat kita suffer, Filipina naik 7-8%. 6 tahun lalu ya Pak Jupri ya, 2017 kami ke sana, ke Filipina. Filipina itu punya kasus yang sama dengan Indonesia. Dulu upah minimumnya berdasarkan jabatan. Dia adalah negara dengan upah minimum terbanyak pada saat itu. Dia datang ke Indonesia tahun 2007. Dia bilang studi banding upah minimum itu berdasarkan regional, dia ganti. Dan dia akan straight sama itu dan tidak boleh melebihi 80% dari median upah. Yang sudah tinggi dibiarkan tinggi, nggak ada kenaikan. Yang dinaikin cuman upah minimum regionalnya saja. Regional dibagi dua, sektor pertanian dan industri. Cuman itu aja udah selesai. Sekarang kenaikannya 8%. Kita mau ngomong kebijakan hari ini, dampaknya 2 tahun lagi nggak kelihatan Pak. Kebijakan SDM itu termasuk pendidikan dan ketenagakerjaan ditetapkan tahun ini, dievaluasi 5-10 tahun. Kenapa? Karena dampaknya baru kerasa 5-10 tahun. Kalau kebijakan ekonomi moneter dibilang bahwa naikin, ditahan suku bunganya, dinaikin suku bunganya bulan depan udah kelihatan gambarannya kayak apa. Sekarang kebijakan fiskal, keuntungan PMA harus parkir di Indonesia. 1 tahun ini langsung kelihatan. Tapi kalau kebijakan pendidikan, kebijakan SDM itu nggak bisa. Jadi mungkin 2 hal ini yang sangat penting, bahwa semuanya itu tergantung bagi Bapak Ibu sekalian di Dewan Pengupahan, karena Bapak Ibu yang akan merumuskan
nasib anak cucunya Bapak Ibu. Kalau penetapan upah minimumnya salah, itu sama aja kayak kita ngasih candy permen ke anak kita, kelihatannya dia senang sedikit. Saat ini dia senang, tapi sebetulnya racun buat 10 tahun lagi. Karena apa? Karena sebetulnya itu akan berdampak menjadi tidak mendorong produktivitas, karena kan upah itu naik sama rata, sama rasa, yang produktif itu jadi nggak diberikan insentif, terus kemudian ini menjadi membuat daya saing kita semakin menurun. Kalau misalnya upah minimum tidak ditetapkan pada level yang benar. Level yang benar itu apa? Yaitu yang ada di lingkaran merah. Gitu. Jadi ini bukan dari saya, ada di jurnalnya ILO. Jadi jangan sampai nanti Kementerian Ketenagakerjaan bilang ini mengada-ngada. Silahkan, ada itu source-nya, minimum wage policy guide, reportnya ada di Global Wage Report. Indonesia ada di berapa CAT index kita, di kanan ada petanya. Aceh di 1,6, DIY saya nggak tahu, coba mungkin ada kelihatan nggak DIY, Fik? Nggak kelihatan, dia tergabung di Jateng ya. Nah, itu di satu, itu semua ada Pak. Jadi kami tidak mau ngomong bahwa ini benchmarknya hanya upah minimum provinsi, tapi begitu upah minimum kabupaten kota, angkanya ada di kanan atas tuh secara rata-rata nasional. Upah minimum CAT Index 2024, upah minimum 2024 untuk UMP itu di 1,14, di UMK lebih parah 1,24 secara rata-rata nasional. Jadi bukan kami itu kemudian mengarang-arang, tetapi silahkan dicek, ada namanya CAT Index, ada apa, itu ada di Minimum Wage Policy Guide dan ada di Global Wage Report, sehingga kami mendorong bahwa penetapan upah minimum itu menggunakan evidence base. Kemarin saya mungkin juga beberapa kali tuh Prof Didi Ahyar sempat kontak, Pak, ini beberapa anggota kami tuh jadi di Dewan Pengupahan Daerah, ada yang di tingkat provinsi, di UGM, ada yang tingkat kabupaten kota. Bisa nggak dikasih gambaran kenapa kebijakan pemerintah tuh kayak begitu? Tapi mungkin belum sempat saya follow up. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tambahan saya kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Jupri. Terima kasih. Baik, silakan lagi Pak Sesis, kalau masih ada kita berdiskusi nggak apa-apa. Ya. Maaf ini. Di dalam ketentuan pemerintah yang lalu itu gubernur adalah wajib untuk menetapkan upah sektoral. Kemudian di bawahnya bupati ya tidak wajib untuk menentukan upah sektoral. Ini apa tidak rancu? Karena apa? Karena gubernur wajib untuk menentukan upah sektoral. Kalau kemudian pada kedua bupati itu tidak wajib, di dalam pelaksanaannya diatur bagaimana? Maksud saya demikian, kalau gubernur itu wajib untuk menentukan, kemudian dia membuat suatu SK gubernur, itu mesti nanti akan dilaksanakan di tingkat kabupaten kota secara otomatis. Tetapi kalau kemudian bupati itu tidak wajib, apakah itu juga diartikan bahwa sebetulnya ketentuan gubernur yang wajib itu bisa juga tidak dilaksanakan oleh bupati karena dengan mempertimbangkan ketentuan ini. Ini kami mohon untuk ada penjelasan. Enggak, sebetulnya agak ini juga. Ini mohon maaf Pak, bupati itu tidak ada kewenangan menetapkan UMS maupun UMK. Ya. Jadi kita luruskan dulu. Jadi bupati itu tidak ada kewenangannya untuk menetapkan UMK maupun UMSK. Maupun UMSK Pak. Nggak ada kewenangan dia. Nah jadi gini Pak, sebetulnya kan kembali saya katakan tadi, sebenarnya MK ini sebenarnya satu sisi memperkuat juga sebetulnya peraturan kita yang sudah pernah ada. Ya.
Misalkan begini, di undang-undang kita Pak, yang wajib ditetapkan gubernur itu hanya UMP. Hanya UMP. Ya. Tapi memang gubernur juga dapat menetapkan UMK. Tapi di undang-undang kita juga dibatasi Pak. Kalau gubernur mau menetapkan UMK, ya kan, harus mempertimbangkan kondisi perekonomian kabupaten kota dan juga ketenagakerjaan dan kondisi ketenagakerjaan. Ya, jadi harus dilihat kondisi perekonomiannya di mana. Kondisi perekonomiannya 3 tahun berturut-turut, ya kan, dengan data yang sama. Pertumbuhan ekonomi kabupaten kota harus lebih tinggi dari provinsi baru bisa menetapkan UMK. Ya kalau tidak ngapain kalau lebih tinggi provinsi? Gitu Pak. Itu sudah diatur dalam undang-undang kita sebetulnya sedemikian rupa kan gitu. Nah itulah sebetulnya kemudian kenapa ketika Mahkamah Konstitusi waktu mau menetapkan upah minimum sektoral provinsi dikatakan wajib, dia sebetulnya melihat aturan yang pernah ada. Gubernur itu hanya wajib menetapkan UMP. Gitu Pak. Ya. Jadi untuk sekarang, sampai saat ini pun sekarang Pak kita ya, kalau daerah-daerah konsultasi sama kita, karena begini memang, ada juga pemahaman kawan-kawan provinsi, tapi mudah-mudahan Pak tidak di kabupaten Bantul ya, ada pemahaman kawan-kawan provinsi, kalau bisa menetapkan UMK itu berprestasi gitu loh, meskipun pertumbuhan ekonominya jadi di bawah provinsi. Nah ini yang dilema kita bilang loh. Karena apa? Kalau sempat dia menetapkan UMK padahal pertumbuhan ekonomi dia lebih tinggi dari provinsi, udah pasti perusahaan di lingkungan itu nggak mampu bayar. Konsekuensinya pasti itu. Orang pertumbuhan ekonomi provinsi lebih tinggi kok. Padahal undang-undang kita sudah membuka. Kalau memang UMK tidak menetapkan, kabupaten kota tidak menetapkan UMK, kan yang berlaku provinsi. Kan itu Pak. Kan yang berlaku otomatis kan berlaku provinsi kan gitu. Ya. Jadi itu Pak. Jadi bupati itu tidak punya kewenangan dia menetapkan UMK dan UMSK, ya. Dan kembali sebetulnya kita katakan tadi, UMK pun sebetulnya tidak wajib. Jangankan UMSK Pak, UMK pun tidak wajib. Yang wajib itu hanya provinsi, UMP, dan juga sekarang menjadi UMSP yang wajib. Jadi kita berharap juga putusan MK ini juga harus dipatuhi oleh semua, siapapun kita kan gitu. Dan tidak boleh lagi kita tafsirkan lain sebetulnya, ya kan? Sudah jelas sebetulnya putusan MK itu seperti apa gitu loh, ya. Saya kira gitu Pak Sekdis. Masih ada tambahan Mas? Ya silakan. Ya ini menarik nih yang UMK, karena begini, saya mau merefresh saja sejarah bahwa seluruh kabupaten kota di Pulau Jawa itu punya UMK, kecuali DKI Jakarta karena wilayah administratif khusus. Padahal akhirnya begitu rezim PP 78 yang mewajibkan penetapan UMP menjadi tidak punya makna. Padahal sebetulnya semangatnya Undang-Undang 13 adalah seperti tadi Pak Jupri sampaikan bahwa UMK bisa ditetapkan bagi daerah yang memiliki kadar perekonomian di atas rata-rata provinsi. Jadi dan dulu UMK itu UMP ditetapkan berdasarkan survei KHL pada kabupaten terendah. Artinya pasti ada satu kabupaten, kalau kita menggunakan logikanya Undang-Undang 13 sama Permenaker berapa dulu Pak? Itu adalah pasti ada satu kabupaten kota yang nggak netapin UMK. Karena apa? UMK-nya dia, survei KHL-nya dijadikan benchmark upah minimum provinsi. Tapi di seluruh Pulau Jawa waktu itu mentwist bahwa upah minimum itu kan bisa berdasarkan wilayah dan bisa berdasarkan sektor. Berdasarkan wilayah bisa berdasarkan provinsi atau kabupaten kota. Kan gitu, ditwist juga tuh upah minimum berdasarkan sektoral provinsi dan sektoral kabupaten kota. Ditwist akhirnya apa? Upah minimum itu
hanya di Pulau Jawa saja seluruh kabupaten kotanya punya upah minimum kabupaten kota, sehingga upah minimum provinsi itu menjadi tidak memiliki makna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitan dengan upah minimum sektoral. Memang secara kontekstasi dulu upah minimum sektoral itu ditetapkan karena kondisi sektor tersebut itu unggul. Definisi unggul adalah apa? Dulu itu salah satunya adalah ekspor. Nah, terus pertumbuhannya di atas rata-rata. Tapi saat ini mendefinisikan unggul itu tidak hanya harus bicara ekspor. Alas kaki ekspor, tetapi bisa nggak dia dijadikan sektor unggulan? Nggak bisa. Dia memang di suatu daerah yang wilayahnya didominasi oleh industri padat karya, ya dia sumber revenue, sumber PDB tertinggi, faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi, alas kaki. Tapi karena dia adalah industrinya sudah sangat kompetitif, dia memang didesain untuk dibayar ya segitu. Contoh Bapak Ibu, bisa nggak kita jual merek warteg di mall? Mereknya tetap warteg, cara menyampaikannya tetap warteg, tapi di mall dengan harga mall. Atau kita balik, kita jual warteg yang di pinggir jalan tapi dengan harga mall. Konsep bisnisnya nggak jalan. Karena apa? Kalau memang itu dipaksakan dengan upah yang sangat tinggi, ya dia udah nggak bakal bisa, karena by design bisnisnya memang begitu. By design bisnisnya memang gitu. Dia brand akan bilang gini, oke, ya udah, kamu saya kasih persekian, kamu cuma jadi segini, saya pindahin aja ke Kamboja. Kamboja Pak, waktu kerjanya 10 jam, jumlah hari liburnya 12. Kita jumlah hari libur nasionalnya berapa? Waktu kerja kita berapa? Dia 10 jam Pak. Boleh gak 10 jam? ILO tuh bilang kerja itu dari 40 sampai 52 jam tuh masih toleran dalam satu minggu. Ada yang milih 44 jam, ada yang milih 46 jam, ada yang milih 48 jam, ada yang milih 52 jam. Melanggar hak asasi gak? Konvensi ILO ngomongnya begitu. Dia pindahin ke Vietnam, Kamboja. Di Indonesia upahnya murah, tapi begitu disuruh ngejar, ya anggap misalnya kita hitung per $1 ya konversi, begitu suruh ngejar produktivitas yang sama, harus bayar lembur, bayar ini, di add on semuanya Pak, kalah sama Vietnam. Kan nggak mikir itu. Ada nggak Vietnam THR? Coba browsing. Di dunia ini yang ada THR cuma di kita Pak. Cuman ada di kita Pak. Jadi kalau kita ngitung upah tuh jangan sekali Pak, jangan 12, 13 Pak. Komparasi itu harus apple to apple. Apa yang kita komparasikan? Artinya di message terakhir adalah yang mau saya sampaikan bahwa saya sangat setuju konteks hukum ketenagakerjaan itu memang harus dilihat dalam kontekstual ekonomi makro. Di negara-negara maju ini merupakan bagian dari policy kebijakan ekonomi yang itu dijadikan alat ukur apakah suatu pimpinan itu berhasil atau tidak. Nah, kita pengen bilang bahwa kita menyediakan lapangan kerja, investasinya nggak dipermudah, SDM-nya nggak di-training, upah minimumnya dinaikin, udah bablas. Gimana menyediakan lapangan kerja? Nah, jadi konteksasi itu penting agar kita bisa melihat bahwa balik lagi termasuk dalam konteksasi upah minimum sektoral yang sebetulnya dulu adalah competitiveness-nya adalah tujuannya adalah ekspor. Karena apa? Karena dulu nilai tukar kita tertekan, orang yang ekspor dapat cuan yang lebih banyak. Tapi kan sekarang nggak bisa begitu. Sehingga memang harus dilihat by nature, by business, by scheme, apa yang harus diperhatikan benar-benar. Kayak misalnya Pak,
perhotelan. Seingat saya ini di DIY itu ada perhotelan entah kabupaten atau provinsi. Zaman Covid adalah nih, saya mau sampaikan nih, ini clear, very clear. Zaman Covid Pak, ada restructure terhadap hotel. Jadi hutangnya hotel tuh di restructuring. Di restructuring tuh artinya dibebasin nggak? Enggak Pak. Ya udah kamu boleh deh nggak bayar, bayar bunganya aja. Sekarang restructure-nya habis, dulu bunganya cuma bayar 2%. Sekarang balik lagi bunganya bayar floating. Tapi kan waktu Covid pokoknya nggak dicicil. Jadi kita cuma nyicil bunga, pokoknya nggak dicicil. Begitu sekarang udah bayar selama 2 tahun, oh iya kok itu kemana? Ya kan kamu cuma bayar bunga, nggak bayar pokok, pokoknya nggak dikurangin. Begitu kena cegreng, besar. Kita semua melihat itu nggak? Pada saat itulah kita bilang ya itu kan kemarin Covid, sekarang udah nggak Covid. Hunian banyak, iya hunian banyak, tapi utangnya masih utuh Pak. Gitu. Dan itu happen Pak. Karena apa? Saya tanya kepala cabang Mandiri sama kepala cabang BNI DIY. Nah, itu happen Pak. Jadi mari kita lihat secara seksama, memang DIY kota tujuan pariwisata, saya sangat sepakat, tetapi coba diperhatikan seperti apa strukturnya dalam menentukan upah minimum sektoral. Dan sangat berhati-hati, bukannya saya pro pengusaha, tetapi kita dorong agar DIY itu memang menjadi lebih kompetitif, bukan karena upah minimumnya, tapi karena produktivitasnya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Jupri dan tim. Kelihatannya ini sudah memberikan gambaran agak cerah Pak Jupri bagi kami. Yang pertama terutama terkait dengan tafsir atas putusan MK yang lalu tadi KHL itu hanyalah salah satu indikator itu ya untuk penentuan indeks tertentu tadi. Sehingga kami tidak perlu melangkah terburu-buru ini terkait dengan rencana kami untuk melaksanakan survei KHL. Jadi kami tetap akan menunggu regulasi yang akan diputuskan oleh kementerian, dan teman-teman saya yakin dengan penjelasan yang cukup representatif ini bagi kami di dinas, bagi tim Pak Agus dari akademisi, lalu bagi Pak Haryo dan tim dari Apindo, dan juga teman-teman dari Pak Eko dari Pekerja, ini akan menjadi sesuatu yang menambah wawasan kami, apalagi tadi ditegaskan terkait dengan pertimbangan ekonomi makro. Ini juga akan menjadi, saya yakin bagi tim Dewan Pakar kami ini juga menjadi penting untuk nanti mencoba memediasi begitu ketika terjadi perbedaan pendapat antara Apindo dan Serikat Pekerja. Semua informasi sudah kita serap Pak Jupri, dan teman-teman dari banyak perwakilan ini juga menyerap. Semoga nanti informasi terbaru terkini dari kementerian ini akan menjadi kita coba diskusikan di kabupaten untuk kita tindak lanjuti, terutama untuk mendiskusikan setahun ke depan lagi Pak Jupri, tahun 2026. Kalau 2025 kita prinsip tinggal dibantu oleh Pak Jupri, maksud kami dibantu oleh teman-teman Pak Aryo dan Pak Eko dari Serikat Pekerja untuk kita pantau kepatuhan atas penetapan upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Jupri. Kami dari teman-teman dari Dewan Pengupahan Kabupaten dan juga LKS Tripartit mengaturkan terima kasih atas pencerahannya, atas ilmunya, atas informasinya. Semoga nanti ini akan menjadi memperkuat kami ketika nanti kami berdiskusi di level kabupaten. Dan sekali lagi mohon maaf Bapak, manakala kami dalam melakukan konsultasi dan kunjungan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan sekali lagi terima kasih, kami akhiri, mohon izin setelah ini nanti kami akan melanjutkan perjalanan kembali lagi ke Jogja. Kata Bapak dari kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.